Risalah 61. Setiap mukmin harus mengadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu serta tidak boleh tergesa-gesa ketika bagian-bagiannya sampai kepadanya dan ia terima, sampai datang perintah hukum yang menyatakan bahwa bagian itu dibolehkan untuknya dan ilmu Allah yang menghalalkan dan membenarkan bahwa bagian itu adalah untuknya. Nabi bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu berwaspada, sedangkan orang munafik itu terus menerkam apa saja yang datang kepadanya. Beliau juga bersabda, orang mukmin itu tidak terburu-buru. Buanglah segala sesuatu yang menimbulkan keraguan di dalam hatimu dan terimalah segala sesuatu yang tidak meragukan, demikian sambung beliau. Jadi, orang mukmin itu selalu berhati-hati terhadap semua perkara seperti makanan, minuman, pakaian, perkawinan dan apa saja yang sampai kepadanya. Ia tidak akan asal menerima saja nerimo kecuali jika ia telah yakin bahwa perkara itu halal. Ini di dalam peringkat mukmin biasa. Sedangkan dalam peringkat wilayah kewalian, maka terlebih dahulu ia mendengarkan perintah hatinya, jika hatinya itu menghalalkan, maka barulah ia menerimanya. Jika dalam peringkat abdal dan gauts, maka ia menentukannya dengan ilmu Allah. Dan jika dalam peringkat fana, peringkat terakhir, maka ia mengikuti perbuatan Allah, dan ini adalah takdir itu sendiri. Masih ada satu peringkat keadaan lagi, di mana seorang menerima apa saja yang datang kepadanya selagi masih mengikuti hukum-hukum syariat atau perintah hati atau ilmu Allah. Tetapi, jika ketiga perkara tersebut melarangnya, maka apa yang dilarangnya itu tidak akan diterima olehnya. Keadaan peringkat ini bertentangan dengan keadaan peringkat pertama, di mana kewaspadaan dan kehati-hatian diperlukan, sedangkan peringkat ini hanya memerlukan penerimaan saja. Masih ada peringkat lain lagi yang lebih atas daripada peringkat tadi. Dalam peringkat ini, seseorang hanya menerima saja dan mempergunakannya tanpa mengikuti hukum syariat, perintah hati atau ilmu Allah. Inilah hakikat fana. Dalam peringkat ini, si mukmin berada dalam pemeliharaan Allah semata-mata dan ia tidak lagi dijamah oleh malapetaka, iblis, dosa dan noda, atau keluar dari hukum-hukum syariat. Firman Allah, demikianlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surat 12 ayat 24. Dengan demikian, si hamba tadi terpelihara oleh Allah dari melanggar batas-batas hukum. Segala hal ihwalnya dipelihara oleh Allah. Allah memberikan kekuasaan kepadanya untuk mendapatkan segala kebaikan. Jadi, apa saja yang datang kepadanya adalah terlepas dari kesusahan, bencana dan kesulitan di dunia dan di akhirat serta ia benar-benar bersesuaian dengan keridaan, tujuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada peringkat yang lebih tinggi lagi dari ini. Inilah tujuan. Peringkat ini dimiliki oleh ketua para wali yang besar, yang mereka itu adalah orang-orang suci dan memiliki rahasia-rahasia Allah, yaitu orang-orang yang sampai ke gerbang keadaan yang dimiliki oleh para nabi. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada mereka. Risalah 62. Alangkah mengherankan bila kamu selalu mengatakan bahwa si anu itu dekat kepada Allah, tetapi si anu itu jauh dari Allah. Bahwa si anu itu diberi karunia, sedangkan si anu itu tidak diberi, bahwa si anu itu dikayakan, sedangkan si anu itu dimiskinkan, bahwa si anu itu disehatkan, tetapi si anu itu disakitkan, bahwa si anu itu dimuliakan, tetapi si anu itu dihinakan, bahwa si anu itu dipuji, sedangkan si anu itu dicaci, dan bahwa si anu itu dibenarkan, sedangkan si anu itu disalahkan. Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia itu satu dan bahwa yang satu itu menyukai kesatuan di dalam perkara cinta dan menyayangi orang yang cintanya hanya satu, yaitu kepada dia? Jika kamu dibawa untuk dekat kepadanya melalui selain dia, maka cintamu kepadanya itu akan ternoda dan tidak lagi satu. Sebab, kadangkala terlintas di dalam pikiranmu bahwa kamu bisa mendapatkan karunia dan keberkatan itu lantaran melalui selain dia itu. Akhirnya, cintamu kepada Allah akan tercacat. Allah yang maha besar cemburu kepadamu, karena kamu telah menyekutukan cintamu kepadanya dengan cintamu kepada yang selain dia. Oleh karena itu, dia menahan tangan orang lain untuk menolongmu, menahan lidah mereka untuk memuji kamu dan menahan kaki mereka untuk melangkah menuju kamu, agar dengan demikian mereka tidak dapat memalingkan kamu dari dia sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, hati itu telah dijadikan sedemikian rupa, sehingga seseorang itu terpaksa mencintai orang yang memberi kebaikan dan membenci orang yang memberi mudarat kepada dirinya. Jadi, Allah menahan seseorang untuk berbuat baik terhadapmu sampai kamu menyadari keesaannya dan mencintainya dengan sepenuh hati. Tanpa membagi kecintaan, baik secara lahir maupun batin dan baik ketika bergerak maupun ketika diam, sehingga kamu menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang datang, kecuali kebaikan yang datang dari Allah, kamu menyadari bahwa segala kebaikan dan kejahatan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu terus hilang dari makhluk dan diri kamu sendiri, dari kehendak dan keinginan kamu sendiri, dan apa saja selain Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Setelah itu, barulah tangan mereka akan dibukakan untuk kamu dengan kemurahan dan pemberian mereka, dan lidah mereka akan memuji kamu. Kemudian, kamu akan dipelihara dengan sebaik-baiknya di sepanjang masa, baik di dalam dunia ini maupun di akhirat kelak.
Oleh karena itu, janganlah kamu bersikap kurang sopan. Lihatlah orang melihat kamu. Jagalah orang yang menjaga kamu. Cintailah orang yang mencintai kamu. Jawablah orang yang memanggilmu. Peganglah tangan orang yang memegangmu dari jatuh tersungkur, yang membawamu keluar dari gelapnya kejahilan, yang menyelamatkanmu dari kebinasaan, yang membersihkan kotoran-kotoranmu, yang mengeluarkanmu dari kehinaan, yang melepaskanmu dari cengkeraman hawa nafsu iblismu dan yang mengasingkan dirimu dari teman-temanmu yang jahil dan menghalangimu untuk menuju Allah. Berapa lamakah kamu akan tetap tinggal bersama hawa nafsu kebinatanganmu, bersama makhluk, bersama kehendak dan keinginanmu, bersama keingkaranmu, bersama kehidupan dunia dan akhiratmu serta bersama apa saja selain Allah? Mengapa kamu menjauh dari pencipta makhluk dan yang mewujudkan segalanya, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, tempat kembali dan tempat bermula segala sesuatu, yang memiliki hati dan kedamaian jiwa, yang meringankan beban, yang memberi karunia dan yang memberi rahmat dan nikmat? Risalah 63 Pernah di dalam mimpiku seakan-akan aku berkata, wahai kamu yang menyekutukan Tuhanmu dengan dirimu sendiri di dalam pikiranmu, dengan makhluknya di dalam perbuatan lahirmu, dan dengan keinginanmu di dalam perbuatanmu. Mendengar seruanku itu, orang yang berada di sisiku bertanya, apa yang terjadi? Jawabku, ini adalah sejenis ilmu kerohanian. Risalah 64 Pada suatu hari, suatu perkara telah mengacaukan pikiranku. Batinku terasa berat menanggung beban itu. Kemudian aku memohon kesenangan dan kesentosaan serta jalan keluar. Aku ditanya tentang apa yang aku inginkan. Aku berkata, aku menginginkan kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya dan suatu kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Kemudian, aku pun ditanya lagi tentang jenis kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya dan jenis kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Aku menjawab, kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya ialah kematianku dari jenisku sendiri supaya aku tidak melihatnya, baik ia memberikan manfaat maupun memberikan mudarat, dan kematian dari diriku sendiri, dari keinginanku, tujuanku dan harapanku dalam hal keduniaan dan keakhiratan, sehingga aku tidak berada dalam semua ini. Sedangkan kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya ialah kehidupanku dengan perbuatan Tuhanku di dalam keadaanku yang tidak ada wujud di dalamnya, dan kematianku di dalamnya adalah wujudku dengannya. Oleh karena aku telah mengetahui hal ini, maka ini menjadi tujuanku yang paling berharga sekali. Risalah 65 Mengapa kamu marah kepada Allah lantaran doamu lambat diterimanya? Kamu mengatakan bahwa kamu telah dilarang meminta kepada orang dan disuruh meminta kepada Allah saja. Kamu memohon kepadanya, tetapi dia tidak memperkenankan permohonanmu. Inilah jawabanku untukmu, apakah kamu seorang yang merdeka atau seorang budak? Jika kamu mengatakan bahwa kamu itu seorang yang merdeka, maka itu menandakan bahwa kamu adalah seorang kafir. Tetapi, jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah budak, maka aku akan bertanya padamu, apakah kamu akan menyalahkan Tuanmu sendiri lantaran ia terlambat memenuhi permintaanmu, ragu tentang kebijaksanaan dan rahmatnya kepadamu dan kepada seluruh makhluk dan ragu tentang ilmunya yang mengetahui segala perkara? Atau, apakah kamu tidak menyalahkan Allah? Jika kamu tidak menyalahkannya dan mengakui kebijaksanaannya di dalam melambatkan penerimaan doamu itu, maka wajiblah kamu bersyukur kepadanya, karena dia telah membuat peraturan yang sebaik-baiknya untukmu, memberikan faidah kepadamu dan menjauhkanmu dari mudarat. Jika kamu menyalahkan Tuhan dalam hal ini, maka kamu adalah seorang yang kafir. Sebab, dengan menyalahkannya itu berarti kamu menganggap Tuhan tidak adil, padahal dia maha adil dan sekali-kali tidak dolim terhadap hamba-hambanya. Mustahil jika dia itu tidak adil. Maha suci dia dari sifat-sifat yang tercela. Ketahuilah, bahwa dia itu adalah Tuhanmu yang memiliki segalanya. Dia mengawasi segalanya. Dia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, istilah tidak adil dan dolim tidak berlaku bagi Allah. Orang yang dolim itu adalah orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa seizinnya. Mungkin kamu sendiri yang dolim, bukan Allah yang dolim. Maka, janganlah kamu menyalahkannya dalam perbuatannya yang tampak melalui kamu, walaupun itu tidak kamu sukai dan tidak sesuai dengan kehendakmu, dan meskipun pada lahirnya membahayakan kamu. Kamu wajib bersyukur, bersabar dan ridha dengan Allah. Janganlah kamu merasa kesal dan menyalahkan dia, karena mungkin hal itu akan memalingkan kamu dari jalan Allah. Kamu wajib selalu melakukan salat dengan ikhlas, berbaik sangka terhadap Allah, percaya kepada janji-janjinya, mentauhidkannya, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya dan bersikap seperti orang mati ketika dia memanifestasikan takdir dan perbuatannya terhadapmu. Jika hendak menyalahkan juga dan terpaksa berbuat demikian, maka salahkanlah dirimu sendiri yang berisikan iblis dan ingkar kepada Allah yang Maha Kuasa. Lebih baik kamu mengatakan bahwa diri kamu yang dolim dan bukan Allah yang dolim. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Janganlah kamu benar-benar menuruti dirimu sendiri dan ridha dengan perbuatan dan perkataannya dalam semua keadaan, karena ia adalah musuh Allah dan musuh kamu. Ia adalah sahabat musuh Allah dan musuh kamu, yaitu setan yang dilaknat. Takutlah kamu kepada Allah, berwaspadalah dan berhati-hatilah.
Larilah dari musuhmu, salahkanlah dirimu sendiri, katakanlah bahwa dirimulah yang dolim itu. Dan katakanlah kepadanya ayat Allah ini, mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Quran Surat 4 ayat 147, dan ayat ini, akan dikatakan kepadanya, yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Quran Surat 22 ayat 10 dan ayat ini lagi, sesungguhnya Allah tidak berbuat dolim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Quran Surat 10 ayat 44. Bacakanlah kepada dirimu ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan hal ini, dan juga hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perangilah dirimu sendiri karena Allah. Lawanlah dan bunuhlah dirimu itu. Jadilah tentara Allah dan panglima perangnya. Karena diri itu adalah musuh Allah yang paling besar di antara musuh-musuhnya. Allah berfirman kepada Daud yang kurang lebih maksudnya ialah, Hai Daud, buanglah hawa nafsumu, karena tidak ada yang melawanku dalam kepunyaanku, melainkan hawa nafsu manusia. Risalah 66 Janganlah berkata, aku tidak meminta apa-apa kepada Allah. Sebab, jika perkara yang aku minta itu telah ditentukan untukku, maka ia pasti datang kepadaku, baik aku memintanya maupun tidak. Jika perkara itu tidak ditetapkan untukku, maka perkara itu tidak akan aku dapatkan, sekalipun aku meminta kepadanya. Jangan berkata demikian. Hendaklah kamu berdoa dan memohon kepada Allah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu perlukan, berupa perkara-perkara yang baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Tetapi, janganlah kamu meminta perkara yang haram dan membahayakan kamu. Hal ini karena Allah telah menyuruh kita untuk memohon kepadanya. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doamu. Quran Surat 40 ayat 60. Dan firman-Nya, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Quran Surat 4 ayat 32. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mohonlah kepada Allah dengan sepenuh keyakinanmu bahwa permohonanmu itu akan diterima oleh Allah. Beliau juga bersabda, berdoalah kepada Allah dengan menengadahkan telapak tanganmu. Masih banyak lagi sabda-sabda beliau yang senada dengan itu. Janganlah kamu berkata, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah, namun Dia tidak memperkenankan permohonanku. Maka, sekarang aku tidak mau lagi memohon kepadanya. Janganlah berkata demikian, teruslah berdoa kepada Allah. Jika suatu perkara itu telah ditetapkan untukmu, maka perkara itu akan kamu terima setelah kamu meminta kepadanya. Ini akan memperkokoh keimananmu dan keyakinanmu kepada Allah serta kesadaranmu akan keesaannya. Ini juga akan melatih kamu untuk senantiasa memohon kepada Allah dan bukannya kepada selain Dia di dalam setiap waktu dan keadaan, serta memperkuat kepercayaanmu bahwa permohonanmu itu akan dikabulkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Jika suatu perkara itu tidak diperuntukkan kepadamu, maka Allah akan memberikan perasaan cukup, self-sufficiency, kepadamu di dalam perkara itu dan memberikan rasa gembira berada di sisi Allah yang Maha Gagah lagi Maha Perkasa, meskipun kamu miskin. Jika kamu berada dalam keadaan kemiskinan dan sakit, maka Allah akan membuatmu gembira dengan keadaan itu. Jika kamu berhutang, maka Allah akan melunakkan hati orang yang memberikan hutang kepadamu itu, sehingga ia tidak mengerasimu supaya membayar dengan segera, bahkan orang itu akan memberi tempo yang lama, atau mengurungkan pembayarannya, dan atau menghapus hutang itu. Jika pembayaran itu tidak dikurangi atau tidak dihapuskannya di dunia ini, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadamu di akhirat kelak sebagai ganti apa yang tidak diberikannya kepadamu saat kamu memohon kepadanya di dunia, karena Allah itu Maha Pemurah dan tidak menghendaki balasan apa-apa. Oleh karena itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan orang yang memohon kepadanya di dunia ini dan di akhirat kelak. Walau bagaimanapun, ia akan tetap mendapatkan apa yang dimohonnya. Jika tidak di dunia ini, maka di akhirat kelak ia akan mendapatkannya jua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa di hari perhitungan kelak, si mumin akan melihat di dalam catatan-catatan perbuatannya beberapa perbuatan baik yang tidak ia laksanakan dan ia sendiri tidak menyadarinya. Ia akan ditanya, kenalkah kamu kepada perbuatan itu? Ia menjawab, aku tidak tahu dari mana datangnya ini. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya ini adalah balasan doamu yang kamu lakukan di dunia dahulu, dan ini karena di dalam kamu berdoa kepada Allah itu kamu ingat kepadanya dan mengakui keesaannya, meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberi seseorang apa yang pantas diberikan kepadanya, tidak mengatakan bahwa daya dan upaya itu datang dari dirimu sendiri dan membuang kebanggaan dan kesombongan. Semua itu adalah perbuatan yang baik dan semua itu memiliki balasannya di sisi Allah yang Maha Gagah lagi Maha Agung. Risalah 67 Apabila kamu telah dapat membunuh dan mematikan dirimu, maka Allah akan menghidupkannya kembali, ia akan melawan lagi dan minta dipuaskan hawa nafsunya serta menikmati perkara-perkara yang haram dan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, kamu masih perlu berjuang lagi dan mengawasi diri kamu itu.
Dengan demikian, balasan akan dituliskan untukmu dalam setiap kali kamu berjuang. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil, perang melawan orang-orang kafir, dan masuk kepada jihad yang besar, melawan hawa nafsu. Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri yang tiada putus-putusnya, berjuang melawan kehendak dan keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firman-Nya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Quran Surat 15 ayat 99. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya supaya menyembah Dia saja. Ini memerlukan perlawanan terhadap ego atau diri beserta kehendak dan kemauannya yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Demikianlah, perjuangan itu selalu ada sampai datang ajal. Jika ada pertanyaan, bagaimana Nabi bisa kurang berkhidmat kepada Allah, sedangkan ia tidak mempunyai keinginan dan melulu hawa nafsu badaniyah, dan Allah berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat 53 ayat 3-4. Jawabannya ialah bahwa Allah menyatakan ini kepada Rasul-Nya dimaksudkan untuk mengiyakan atau menekankan perkara ini, agar menjadi ikutan bagi seluruh umatnya di sepanjang masa. Allah yang Maha Agung memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya untuk mengontrol dirinya dan tidak bersusah payah lagi beliau melawan diri atau egonya sendiri, dan ini membedakan beliau dari para pengikutnya. Apabila si mumin terus berjuang melawan dirinya sampai akhir hayatnya, maka Allah akan memberinya surga, sebagaimana firman-Nya ini, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat 79 ayat 41. Apabila Allah telah memasukkan dia ke dalam surga itu, maka jadilah surga itu sebagai tempat beristirahatnya yang kekal dan abadi. Ia tidak akan dipindahkan ke tempat lain atau ke dunia lagi. Dari masa ke masa, semakin bertambah banyak dan baiklah karunia Allah yang diterimanya, ini juga kekal dan tidak ada putus-putusnya, sebagaimana ia berjuang melawan hawa nafsunya di dunia ini dengan tiada henti-hentinya. Tetapi, orang-orang yang kafir dan munafik serta orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, bila mereka berhenti melawan diri mereka sendiri dan keinginan mereka terhadap dunia ini, mereka mengikuti iblis dan setan, bercampur baur dengan berbagai kekufuran dan syirik, dan bergelimang disa dan noda sampai nyawa mereka bercerai dengan badan mereka, tanpa masuk Islam dan bertobat, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang penuh dengan azab dan siksa, sebagaimana firman Allah, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat 2 ayat 24. Allah menjadikan neraka sebagai tempat tinggal mereka. Di situ, kulit, tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka. Kemudian, kulit, tulang dan daging mereka itu akan diganti dengan yang baru, yang akan dibakar lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lainnya, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat 4 ayat 56. Allah berbuat demikian itu lantaran mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri dan dengan keinginan mereka terhadap dunia di dalam perkara berbuat dosa. Oleh karena itu, kulit dan daging mereka terus-menerus hangus terbakar, kemudian diganti dengan yang baru, setelah itu dibakar lagi dan diganti lagi dengan yang baru. Demikianlah, dengan tidak ada putus-putusnya, mereka senantiasa berada dalam azab dan siksa yang pedih. Sebaliknya, para penghuni surga senantiasa menikmati karunia Allah yang baru, terus berganti baru dan bertambah-tambah dengan tidak ada putus-putusnya. Dengan demikian, mereka pun selalu bertambah syukur atas karunia Allah itu. Inilah balasan yang mereka dapati dari hasil perjuangannya yang tiada henti-hentinya di dunia dahulu, ketika mereka melawan kehendak dan keinginan hawa nafsu angkara murka mereka agar bersesuaian dengan kehendak Allah. Inilah apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang maksudnya kurang lebih, dunia ini ialah ladang akhirat. Risalah 68. Apabila Allah memperkenankan permohonan dan doa seorang hamba, maka ini tidak berarti bahwa simpanan Allah itu akan berkurang, karena Allah itu Maha Kaya. Dan juga tidak semestinya Allah merasa terpaksa menerima permohonan hamba itu, seakan-akan dia takluk kepada permohonan hamba itu. Sebenarnya, permohonan atau doa hamba itu sesuai dengan kehendak Allah dan juga sesuai dengan masanya. Sebenarnya, penerimaan doa itu telah tertulis dalam azalinya, dan hanya tinggal menunggu masa dikabulkan doa itu oleh Allah. Inilah apa yang dikatakan oleh orang-orang arif di dalam menerangkan kalam Allah, setiap saat dia dalam keadaan baru. Ini berarti bahwa Allah menerima permohonan hamba itu pada masa yang telah ditentukannya. Allah telah menentukan masa dikabulkannya doa itu. Allah tidak akan memberi sesuatu kepada seseorang dalam dunia ini, kecuali dengan doa yang datang dari diri hamba itu sendiri. Begitu juga Allah tidak akan menolak sesuatu dari hamba itu, kecuali dengan doanya.
Ada sabda Nabi yang menyatakan bahwa ketentuan takdir ilahi itu tidak akan terelakkan, kecuali dengan doa yang ditakdirkan Allah dapat menolak ketentuan takdir itu. Begitu juga, tidak ada orang yang akan masuk ke dalam surga hanya melalui perbuatan baiknya saja, melainkan dengan rahmat Allah juga. Walaupun demikian, hamba-hamba Allah itu akan diberi derajat di surga sesuai dengan amal perbuatannya. Diriwayatkan bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, dapatkah seseorang itu memasuki surga hanya dengan melalui perbuatan baiknya saja? Nabi menjawab, tidak, kecuali dengan rahmat Allah. Aisyah bertanya lagi, sekalipun engkau sendiri? Beliau menjawab, ya, sekalipun aku, kecuali jika Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Setelah bersabda demikian, beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya. Beliau berbuat demikian untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk melanggar ketentuan takdir ilahi, dan Allah itu tidak harus memperkenankan doa-doa hamba-hambanya. Dia berbuat apa yang dikehendakinya. Dia mengampuni siapa saja yang dikehendakinya. Dia menghukum siapa saja yang dikehendakinya. Dia memiliki kekuasaan yang mutlak. Segala ketentuan kembali kepadanya. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi hamba itulah yang ditanya. Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang dikehendakinya dan tidak memberikannya kepada orang yang tidak dikehendakinya juga. Segala apa yang berada di langit dan di bumi serta di antara keduanya adalah kepunyaan Allah belaka dan berada dalam kontrolnya. Tidak ada tuan-tuan yang memiliki semua itu, melainkan Allah saja. Dan tidak ada pencipta, melainkan Dia juga. Firman Allah, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah sesuatu pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Quran Surat 35 ayat 3. Firman-Nya lagi, atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Quran Surat 27 ayat 63. Firman-Nya lagi, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah? Quran Surat 19 ayat 65. Selanjutnya Allah berfirman, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu, satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Quran Surat 25 ayat 26. Risalah 69. Janganlah meminta kepada Allah SWT selain ampunan atas segala dosa yang telah lalu. Perlindungan dari segala dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang. Kekuatan untuk taat kepada Allah, kekuatan untuk dapat melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dapat rela dengan senang terhadap kesusahan dan ketentuan takdirnya, dapat sabar di dalam menghadapi malapetaka, dapat mensyukuri karunia-Nya, dapat mati di dalam keadaan iman dan baik serta dapat bersatu dengan golongan para nabi, orang-orang besar, para syuhada dan orang-orang yang diridai, karena inilah sebaik-baiknya rekan dan teman. Janganlah kamu meminta kepada Allah perkara-perkara seperti dihindarkan dari kemiskinan dan kesusahan serta diberi kekayaan dan kesenangan. Tetapi, hendaklah kamu meminta rasa senang dengan apa yang telah ditentukannya dan meminta perlindungan yang kekal untuk berada di dalam suasana dan keadaan yang telah ditentukannya untukmu sampai kamu dipindahkan ke lain suasana dan keadaan atau ke lain keadaan yang berlawanan. Sebab, kamu tidak mengetahui letak kebaikan. Di dalam kayakah atau miskinkah? Di dalam kesusahankah atau di dalam kesenangankah? Allah merahasiakan pengetahuan tentang itu kepada kamu. Dia saja yang mengetahui baik buruknya sesuatu perkara. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, keadaan yang aku lihat di pagi hari, tidak menjadi permasalahan bagiku, baik ia membawa apa yang aku sukai maupun tidak aku sukai, karena aku tidak tahu di mana letak kebaikan itu. Ia mengatakan itu, karena ia rida dengan apa saja yang diperbuat Allah dan berpuas hati dengan ketentuan dan pilihan Allah untuknya. Allah berfirman, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat 2 ayat 216. Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Tetaplah tinggal dalam keadaan ini sampai keinginan hawa nafsumu musnah dan dirimu hancur, hina, dapat dikuasai dan ditaklukkan. Setelah itu, tujuan, keinginanmu dan semua yang wujud akan keluar dari dalam hatimu dan tidak ada yang tinggal lagi di dalamnya, kecuali Allah saja. Ketika itu, hatimu akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dan niatmu untuk mencapainya akan menjadi ikhlas. Setelah itu, dengan perintahnya, maka tujuan dan kehendakmu akan dikembalikan lagi kepadamu untuk menikmati dunia ini dan akhirat.
Kemudian, semua ini akan kamu pinta dari Allah, dan kamu akan mencarinya di dalam kepatuhan kepada Allah dan bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia memberikan karunia kepadamu, maka kamu bersyukur, dan jika Dia menarik kembali karunia itu, maka kamu pun tidak berkecil hati dan tidak pula menyalahkan Allah. Jiwa dan pikiranmu akan tenang dan damai, karena kamu mencarinya bukan dengan keinginan dan hawa nafsumu, lantaran hati kamu telah kosong dari keinginan dan hawa nafsumu itu, dan kamu tidak melayani hasratmu terhadap perkara-perkara ini, tetapi kamu semata-mata hanya mengikuti perintah Allah saja melalui doamu kepadanya. Semoga ketentraman dan kedamaian dilimpahkan kepadamu. Risalah 70. Mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu sendiri, bangga dengan dirimu sendiri dan mengharapkan ganjaran sambil mengatakan bahwa semua ini adalah karena kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadamu, pertolongannya dan izinnya. Jika kamu bisa mengelakkan dosa dan noda, maka hal itu adalah karena pertolongan dan perlindungan Allah. Mengapa pula kamu tidak bersyukur kepada Allah atas pertolongan dan perlindungannya? Dan mengapa pula kamu tidak menyadari bahwa kebiasaanmu menghindarkan dosa itu adalah karena karunia dan rahmat Allah? Mengapa kamu bangga dengan sesuatu yang bukan kepunyaanmu sendiri? Apabila kamu tidak mampu membunuh musuhmu tanpa pertolongan orang yang lebih gagah daripada kamu yang dapat membunuh musuhmu itu, yang kamu hanya menyelesaikan pembunuhan itu saja, dan yang jika tanpa pertolongan orang yang gagah itu kamu pasti kalah, maka mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu itu? Apabila kamu tidak dapat membelanjakan uangmu sendiri, kecuali jika ada seseorang yang pemurah, yang benar dan bisa diharapkan dapat menjaminmu dengan mengatakan bahwa seluruh uang yang kamu belanjakan itu akan digantinya, kamu baru berani membelanjakan uangmu itu, maka mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu itu? Cara yang baik bagimu ialah bersyukur dan memuji penolongmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujilah selalu Allah. Segala kejayaanmu itu adalah dari Allah jua. Janganlah kamu mengatakan bahwa kejayaan itu dari dirimu sendiri, kecuali perkara dosa dan maksiat. Perkara dosa dan maksiat ini hendaklah kamu katakan datang dari dirimu sendiri. Diri itulah yang patut kamu salahkan, karena disitulah terletak kesalahan dan kejahatan. Allah lah yang menciptakan perbuatan dan tingkah lakumu itu, sedangkan kamu hanya tinggal menjalankan saja. Itulah sebabnya, ada orang-orang yang bijak di dalam ilmu ketuhanan berkata, perbuatan itu akan datang dan kamu tidak akan dapat lari darinya. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang hal ini, perbuatlah perbuatan yang baik, dekatilah Allah dan perbaikilah dirimu. Sebab, setiap orang itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang telah diciptakan untuknya.